law istaqamu ala tariqati, seandainya mereka berjuang istiqamah atas tariqah, la asqainahum, kami akan limpahkan kepada mereka ma'an ghadaqa, air yang melimpah, maksudnya anugerah, linaftinahum, agar menguji. Jadi kok kalau orang istiqomah itu dapat ujian lagi. Ujiannya apa? Apa ujian orang istiqomah? Kalau dikasih ilmu makrifat oleh Allah, ujiannya apa? Enggak mungkin. Orang istiqomah enggak ada sombong. Enggak. Dituduh gila, dituduh sesat, dituduh penyihir seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu linaftinahum. Kalau sombong apa udah lewat, gak ada. Orang istiqomah itu sudah lewat penyakit-penyakit kolbu. Sudah gak ada penyakit kolbunya, sudah. Dia istiqomah sudah ini. Fihi ya, linaftinahum fihi wa may yu'rid an dzikri rabbih nasluqhu 'adzaban sa'ada. Siapa yang berpaling dari mengenal Allah, berzikir kepada Allah, kami akan jerumuskan dia, kami akan bukakan jalan bagi dia yang mengarah kepada azab yang sa'ada, ya, yang bertambah-tambah, ya. Fal'arad an syariah mujibul lil hirman, ya. Orang berpaling dari syariat, mengingkari syariat. Jadi syariat di sini zikri rabbih, zikir. Yang disebut syariat oleh kitab ini apa? Coba perhatiin, lebih banyak perintah zikir apa sholat? Benerin aja sholat ente. Lah benerin sholat itu pakai zikir. Zikir itu ilmunya di dalam ilmu fikih atau dalam tarekat? Serius nih, serius. Sholat perintahnya di Quran 50-an, 55 kira-kira ya. Zikir itu ratusan, bahkan hampir 1000-an. Dengan kata eksplisit dan tidak eksplisit. Berarti lebih banyak daripada sholat? Lebih banyak dari sholat? Oke. Sholat itu tujuannya apa? Aqimis sholata. Dirikan sholat untuk. Berarti zikir di sini. Falirat ani syariah mujibul lil hirman. Berpaling dari syariat itu menyebabkan jauh. Wa may yu'rid an dzikri rabbi. Siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka syariat yang dimaksud oleh beliau adalah berzikir. Maka dulu saya pernah jelaskan, tarekat itu juga syariat. Hakikat itu juga syariat. Ma'rifat itu juga syariat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah hakikat makna dari la ilaha, atau fa'lam, bacalah la ilaha. Tuh, bacalah itu tarekohnya. Mengetahui maknanya itu hakikat dan ma'rifatnya. Aduh, masih banyak biar udah jam 9. Biar mau rapat kan? Fatamassak ya faqir bil urwatil wuthqa allati hiya syariah. Maka berpegang teguhlah dengan syariah. Karena itu adalah al-mahajjatul bayda, ya. Itulah pegangan yang suluh, yang terang, ya. Ujah yang terang, allati la yadillu man salakaha, tidak akan tersesat siapa yang menempuhnya. Wa kullu man lam yudzakkirka biha wa fiha fala ta'ba bih. Orang yang tidak mengingatkan engkau untuk berpegang dengan syariat, tidak usah hiraukan dia. Nah, maka kalau ketemu mau wali sufi ke, wali majdub ke, wali kejedot ke, wali malamatia ke, wali sufi, ataupun wali abal-abal, urusannya apa? Dia masih hormat sama syariat. Gitu ya. Tapi kalau udah ada omongan begini, ente itu udah wali, ngapain lagi sholat? Ente itu udah berguru sama wali, itu apa lagi sholat? Ada kalimat begitu? Udah langsung berdiri aja. Cukup katakan, mungkin saya tidak memahami Anda, saya pergi aja dulu. Gak usah menghina dia. Siapa tahu dia benar wali kan, wali setan. Kita nggak tahu dia sebenarnya.
Wa ammal haqiqatu fa innaha idza tafajjarat yanabi'u qalbika fa innaha hiya tatlubu minka an tujniya ma 'indaha. Hakikat itu apa? Sesungguhnya jika terpancar, jadi apa yang disebut berhakikat? Terpancarnya mata air hikmah dari kolbumu tumpah ruah ke dalam kepada lisanmu, ya. Tafajjarat yanabi'u qalbik fa innaha hiya tatlubu minka, ya. Dan ia menuntut kepadamu untuk tujniya ma indaha, untuk menahan menjaganya di sisimu. Fa idza tafajjarat minka dhuqta ladzataha wa 'alimta haqiqataha. Hakikat sebenarnya kalau dia sudah terpancar, sudah muncul, sudah terbit, dia ada kelezatannya. Rindu Nabi lezat nggak? Kalau terpancar itu nangis nggak? Jadi ciri-ciri dia terpancar, dia mulai nangis. Maka tangisilah dirimu yang belum menangis itu. Jadi kita nggak sempat teriak lagi kalau nangis, ya, karena kita bertanya terus, ini nangis yang mana nih? Ini nangis untuk status atau nangis untuk merindukan Sayyidina Muhammad SAW, ya. Jadi bunyi-bunyi hidungnya, kemudian setan nggak mengganggu lagi. Nah itu kan setan bilang, wah kencengin lagi biar kedengeran main samping. Dia nggak terganggu lagi. Dia asik, dia bahkan tidak mendengar lagi isak-isak tangisnya. Ya. Tapi kalau udah selesai, setan datang lagi. Selesai nangis, dia datang lagi. Jadi setan tuh gigih bener ya. Lebih gigih daripada dawami, yang namanya dawam. Dawam artinya apa? Senantiasa, selalu. Always. Dzukta ladzataha. Jadi kalau sudah terpancar, terbit rasa rindu, kemakrifatan, lezatnya bukan main. Benar ya? Jadi lezat nggak manggil Rasulullah SAW? Selama ini selawat nggak ada rasa, tapi kalau kita bawa kalbu ini, ada rasanya nggak? Ada rasanya. Cuma kalau rasanya diulang hambar. Kenapa? Dia minta dosis yang baru. Maka narkoba yang halal itu narkoba rindu kepada Rasulullah SAW. Dadah halal dia. Ya. Karena ma'rifat itu kalau dia segitu-gitu aja hambar. Nah, kita ini mohon maaf, saya minta maaf. Beberapa bulan ini saya jarang buka kajian-kajian serius. Jarang bawain hati. Ceramah itu asal ngomong aja saya. Asal ngomong berdasarkan teks. Teks terjemahin. Saya lagi males bawain hati, ya, karena lagi seneng ngomongin filsafat sama ini Buya Mursal, gaya-gayaan. Nah, ini karena sudah dekat Rajab, sudah dekat lagi Ramadan, gelisah juga kita kalau nggak dikeluarin gitu ya. Alhamdulillah, ya, sudah Rajab, maksudnya 27 Rajab ya. Selalu ngeles. Wa idza talabtaha wa 'alimta haqq. Kalau engkau sudah tahu rasanya, baru engkau tahu hakikatnya. Itu yang disebut haqqul yakin. Haqqul yakin itu kita merasakan rasa yang sebenarnya itu. Maka haqqul yakin itu bertingkat-tingkat ya. Sebanyak orang, sebanyak itu juga tingkatnya. Jadi kalau ada manusia ini merasakan keyakinan hakul yakin itu 10.000, berarti maqamat hakul yakin 10.000 tingkat. Ya. Karena masing-masing orang beda hakul yakinnya. Antum ini meyakini buya-buya ini mursyid, itu kayaknya juga nggak hakul yakin. Beneran. Paling baru ilmu yakin. Karena ngelihat, oh kayaknya dia bisa baca kitab, wajar sih jadi mursyid. Berarti hijab ente, mursyid itu bisa baca kitab. Loh aneh punya guru, beberapa guru mursyid gak bisa baca kitab yang zahir. Tapi kitab kolbu kita dibaca sama dia. Gimana dong? Oh kayaknya wali mursyid itu yang bisa baca hati itu. Yang baca hati itu cuma Allah. Guru kalau tidak diizinkan Allah gak boleh baca isi hati.
Walaupun kemudian ngintip-ngintip kita gitu, kelihatan. Cuma yang kelihatan itu sebenarnya diri kita sendiri. Gampang Bu ya. Kolbu itu mana kolbu gampang. Tinggal tahu tekniknya aja. Tapi untuk apa juga liatin hati orang? Hati kita aja belum kita liatin semua. Ya masih banyak. Kolbu kita ini kan seperti rumah. Karena kolbul mukmin baitullah. Kolbul mukmin baitullah. Library kolbunya belum diisi. Sajadah kolbunya belum diisi dengan sujud. Mihrab kolbunya belum ada azannya, belum ada imamnya. Terus ente kalau mau fatwa, fatwa ke siapa? Imam mihrab kolbunya belum ada. Ya, kalau ada syaitan kan dilawannya pakai azan. Allahu Akbar, membesarkan Allah. Lah yang berteriak-teriak kolbu Allah di sini belum ada. Gimana cara mengusir syaitan dari kolbu? Maka jamaah pertama itu jamaah antajma' baina zahirika wa batinik. Jadi jamaah pertama itu bukan kita berjamaah keluar, itu zahir. Banyak kok yang sholat di masjid, pikirannya nggak berjamaah. Ayo, yang tadi sholat jamaah, pikirannya berjamaah nggak? Tadi yang sholat jamaah maghrib, pikirannya berjamaah nggak? Pikiran sama kolbunya berjamaah nggak? Ayo, jujur aja. Maka jamaah pertama itu di dalam diri kita. Antajma' baina zahirika wa batinik. Engkau jamakkan dirimu yang zahir, pikiranmu, dan dirimu yang batin, yaitu kolbumu. Itu jamaah pertama. Ya, tapi pahala 27 sih dapat. Pahala. Ente kan pemburu pahala. Jujur li katanya. فإذا طلبتها من خارج افتقرت إلى المعارج ولم تلتذ بها. Jika engkau mencarinya dari luar, engkau memerlukan ma'arij, ya, tangga, cara, jalan, dan engkau tidak menikmatinya, tidak merasakannya. Ma'arij itu artinya analog ya. Jadi kalau orang bertanya, bagaimana cara khusyuk? Khusyuk itu adalah dengan cara sholat di atas di atas batu, lalu merasakan semriwing angin, lalu gemercik air di pohon pret. Itu bukan khusyuk namanya, itu menikmati alam. Khusyuk itu sholat dengan mendengarkan suara air mengalir di sawah, di sungai, terus sholat di atas batu. Itu bukan khusyuk, itu namanya sholat batu. Sholat di atas. Khusyuk itu di mana? Di kolbu. Sebenarnya dulu sudah ada yang bagus Bu ya, yang buat training sholat khusyuk. Cuma dia kebablasan, adabnya nggak kepake. Dia langsung nulis buku tentang berguru langsung kepada Allah. Itu padahal kita sangat berharap sekali itu kebangkitan tasawuf dari dia, salah satunya. Cuma sayang, kebablasan. Berarti dia nggak menghargai gurunya dong, dan nggak menghargai Rasulullah SAW. Saya dengar juga ada budayawan senior ngomong begitu. Langsung saja kepada Allah. Lah, ya salam. Ya, dalam bab hakikat benar. Tapi hakikat tanpa adab makrifat itu batil. Itu sebabnya a'la turuq ilallah adabul ma'arif. Thariqat tertinggi kepada Allah ada adab kemakrifatan. Itu paling tinggi. Adab kemakrifatan itu menghargai guru. Guru terbesar adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Buya nih walaupun nanti udah kasyaf Buya, ya sebut-sebut juga lah Rasulullah itu. Ya, jangan langsung bilang aneh laduni langsung dari Allah. Yang memberitahu cara-cara laduni siapa? Kalau bukan guru, kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
لأن من تكلم بها كان في مقام عال أعطاه ذلك وأنت في مقام دان لم يؤتك ذلك. Ya, wal aqlu hakimun ala anna thimar as-sayfi la tuwakkal fi syita, la tu'kal fi syita. Fama ashadda fasada man talaba syai'a qabla ibanih wa ma ahla talabu syai' fi mazannih. Fatafattan ya faqir wa azil dawkhata dimaghika hatta la yafutaka syai'un ala anna al-haqiqata hiya tatallubuka wa lasta anta at-talib laha wa syari'atu anta talibun laha wa min al-futur wal hamaq an tu'kasa al-haqa'iq fayasiru at-talib matluban wal matlub taliban. Paham enggak? Orang yang berakal, orang yang cerdas memahami buah yang belum matang janganlah dihidangkan, dipetik, kecuali diolah. Pisang kalau belum matang dipetik duluan mesti dijadiin apa? Keripik. Kalau nggak bisa bikin keripik, tunggulah dia sampai matang. Paham maksudnya? Jadi kalau belum matang di dalam ini nggak usah lah gaya-gayaan, ya. Jualan pisang mengkel itu laku nggak? Jualan rendang yang rasanya belum beres, dagingnya belum kalau udah empuk itu, ya. Itu kalau orang datang makan sekali, besok masih mau datang nggak? Enggak. Jadi buya-buya ini punya rasa bertuhan, rasa rindu kepada Rasul, rasa koneksi dengan para aulia. Itu yang dia ajarkan wangi ngaji. Itu yang dia sajikan jadi makanan rohani antum. Ternyata yang dirasakan buya-buya ini antum juga rasain. Itu yang kemudian bikin besok kangen lagi ke sini. Besok datang lagi. Akhirnya hampir tiap hari jumpa buya lagi. Al-arwah jududun mujannada. Gak ada bosannya. Kenapa? Karena ada apa? Dia tidak bagi pemahaman akalnya, dia bagi rasa rindunya kepada Allah. Itu yang mahal. Ya, itu yang mahal. Banyak orang pengen ngaji sini, tapi yang nekat datang sini kan gak banyak. Ya, nggak tembus di sini, ngaji kemana kan gitu. Kayak Pak Khudori ini berapa lama di ini? Ya, lama Pak ya? Ya, sampai masuk grup ya. Ya di sini tempat kita begini aja lah ya. Ya. Obrolannya sama Pak Is tuh. Kalau ketemu guru tuh nggak mesti foto-foto ya. Ketemu guru tuh cukup jumpa, melihat dia di majelis, sudah cukup. Gak usah kemudian pasang status lagi ngaji sama Buya Asfi. Soleh bener ente. Gitu, pergi tiu gitu. Astagfirullah. Gak perlu lah begitu-gitu tuh ya. Akhir tahun ngaji. Itulah ria yang sebenarnya. Itu ya yang sebenarnya ya. Ya sama dengan yang kita ceritain itu, lagi dengerin azan nih di Masjidil Haram, celah. Astagfirullah, itu namanya ujub. Itu namanya apa? Kita ngaji malam ini bukan menyambut malam tahun baru. Karena emang ini hari Selasa malam Rabu. Kebetulan ini akhir tahun dan awal tahun. Kebetulan. Yang mau pulang duluan, pulang aja lah. Betapa rusaknya orang, berapa parahnya orang yang meminta sesuatu sebelum, ya sama kalau buyanya belum ngasih zikir baru, gak usah diminta juga. Lanjut aja yang ada. Kalau kurikulum zikir itu kedisiplinannya nanti yang disiplin sekali setiap Ramadan.
Tapi nanti kita akan ada suluk khalwati samani semalam atau 3 malam aja, Bu ya. Ada suluk-suluk, kita mempraktekkan apa yang guru-guru kita ajarkan dulu. Ya. Suluk Naqsyabandi itu kan juga minimal kan semalam atau 3 malam atau 7 atau 10. Yang afdolnya 40, bahkan afdolnya la haddalah, enggak terbatas ya. Jadi kata beliau, pinter-pinterlah ya. Nasahtuka ilman bil hawa walladhi ara mukhalafati fakhtar nafsika ma yahlu wa ta'ammal ya faqir ahwal man salaf. Kita paragraf terakhir ya. Tenang, sudah paragraf terakhir. Renungilah wahai murid ahwal man salaf. Kondisi rohani orang-orang terdahulu salaf. Jadi salaf itu bukan hanya milik salafi. Ahlus sunnah, sufiyah juga punya salaf ya. Faqad afsahal Quran. Quran telah menjelaskan dengan terang benderang an dzalik, mengenai hal itu, hatta qala ba'du sahabat fi ghayatil bayan. Sehingga beberapa sahabat menyebutkan satu slogan, hasbuna kitabullah. Itu sahabat yang ngomong adalah Sayyidina Umar. Cukuplah bagi kami Al-Quran. Tapi kalam ini kalam hakikat, bukan kalam ma'rifat. Kalau Sayyidina Ali nggak gitu. Kalau bagi Sayyidina Ali ditunggu. Jadi Nabi mau ngumpulin orang, mau kasih wasiat. Kata Sayyidina Umar dan beberapa sahabat, cukuplah Rasulullah, engkau istirahat aja, nggak usah pusing-pusing mikirin kita, sudah ada Al-Quran. Maksud Sayyidina Umar bener nggak? Nggak mau mengganggu Nabi. Nabi sakit, jangan diganggu. Kan ada orang begitu ya. Tapi grup Sayyidina Ali enggak. Tunggu dulu. Kali Nabi ada sesuatu yang dikalamkan. Karena Sayyidina Ali ini cara pandangnya lain dengan Sayyidina Umar. Haus ilmu. Sedangkan Sayyidina Umar bab maslahat. Bagi dia, ente tega amat sih. Minta ilmu Nabi, Nabinya tersiksa, Nabinya kecapean gitu. Cuma bagi orang yang nggak paham cerita ini, kemudian menganggap Sayyidina Umar ini jahat. Atau menganggap Sayyidina Ali ini tega, gitu kan? Kita nggak dua-duanya, kita menganggap ini sebagai peristiwa sejarah aja. Maka dibacakan ayat di sini, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, jadi maksudnya kamu ikut-ikutan dengan isu, ikut-ikutan orang lagi ngaji tasawuf gitu ya. Ntar ada masa tasawufnya dihina, ikut menghina. Coba lihat, sekarang para habaib dihina nggak? Dulu yang menghina habaib itu, mereka memuja habaib nggak? Bahkan jenderalnya itu, panglima yang menganggap nasab habaib itu putus, itu dulu orang yang mengancam orang yang nggak percaya habaib. Dan menganggap orang kalau nggak percaya habaib berarti dia anak zina, sebegitu ngomongnya. Atau waktu bikinnya bapaknya lupa gitu. Sampai dia ngomong itu. Sekarang dia meyakini dengan keras bahwa nasab habaib ini nggak benar. Jadi coba perhatiin. Jadi kita ini beragama jangan ikut-ikutan. Lagi ramai ikut-ikutan orang mencintai habaib, ikut habaib. Dulu ente mah Habib Umar gila-gilaan, dikit-dikit pasang status Habib Umar, ya kan? Dikit-dikit berkata Habib Umar, sekarang mana? Malu ya? Kan begitu hari ini. Begitu nggak hari ini? Kan begitu orang hari ini kayaknya. Dulu dikit-dikit Habib Lutfi, Mursyid Habib Kiai. Sekarang orang malu nyebutnya apa? Pemalsu makom tuh. Padahal dia nggak ngerti-ngerti juga sebenarnya itu apa. Jadi karena dulu memujinya, mengikutinya, ikut-ikutan, sekarang menghujatnya juga ikut-ikutan. Maka Nabi pernah mengatakan orang yang masuk Islam berbondong-bondong. Karena orang masuk Islam berbondong-bondong, nanti keluar juga
Kenapa? Masuk Islam ikut-ikutan, nanti keluar juga ikut-ikutan. Tapi kalau nggak masuk Islamnya, hijrahnya bil imani wal ilm, dua tadi, ilmu dan iman. Mau orang tertarik apapun, dia tidak akan terjebak untuk menghina. Ya, kalaupun nanti antum nggak ngaji di ribat nggak apa-apa, kan kita nggak pernah ngelarang ngaji ke siapapun. Ya, di ribat itu selama ente masih ngaji, sama siapa aja boleh. Ngaji sama setan boleh nggak? Boleh nggak Bia? Tanya ke pakar dalil ya. Kalau Imam Bahaudin dia ngaji ke siapa aja, ketemu hewan dia ngaji sama hewan. Bukan berarti dia kemudian bikin majelis sama hewan, bukan. Dia kalau ngeliat hewan itu dia belajar cara hewan itu hidup, lalu dia ambil hikmah. Maka dia mengatakan aku berguru kepada guguk, kepada kambing, beliau berguru. Ya, kambing itu baru lahir bisa langsung berdiri nggak? Ada nggak di sini yang pas lahir langsung berdiri? Nggak ada ya? Kalau ya saya langsung cium tangan dan kakinya. Jangan-jangan Bu ya, dia wali. Tapi saya nggak tahu dia wali Allah atau wali setan. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka sabillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah, bukan dari Allah, dari jalan Allah. Berarti urusan jalan metode.